Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik, memberkati dan memelihara kami. Hingga pagi hari ini kami beroleh kemurahan Tuhan untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan. Pagi hari ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berikan kami pemahaman ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu. Kami boleh mengerti, memahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 dengan tema Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, sejak Allah menciptakan manusia, Allah selalu ada dan berperan dalam setiap langkah kehidupan manusia. Terbukti, sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, Allah sendiri berusaha membangun hubungan dengan berbagai macam cara, baik melalui nabi-nabinya, maupun Allah sendiri datang ke dunia dalam rupa manusia, sampai manusia punya pengharapan untuk kembali menikmati kehidupan yang menyenangkan di surga yang kekal. Jadi jelaslah bahwa Allah selalu intervensi dalam setiap kehidupan manusia. Kenapa? Karena Allah punya rencana yang baik buat manusia dan Ia amat mengasihi ciptaannya. Saudara, terkadang saat kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang berat, seperti menderita sakit penyakit, pergumulan dalam hal ekonomi, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tak mempedulikan kita. Ini adalah pemikiran yang keliru. Perlu ditegaskan kembali bahwa mengikut Kristus bukan berarti bebas dari masalah atau penderitaan. Justru terkadang Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dengan maksud yang indah, yaitu Ia hendak membentuk dan memurnikan kita. Saudara, janji firman-Nya patut kita pegang, yaitu Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu di dalam ayat yang ke-18. Suatu jaminan yang tidak akan pernah bisa kita peroleh dari siapapun di dunia ini. Biasanya banyak orang berada di dekat kita ketika kita sedang dalam keadaan suka atau senang. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, susah, terjepit, atau sedang berada di bawah, saat itu pula orang-orang beranjak pergi, menjauh dan meninggalkan kita. Alkitab menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, dan Tuhan kita adalah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Karena itu,
Kita tak perlu takut dan gentar menghadapi masalah apapun. Semua orang mengakui bahwa keadaan dunia di saat sekarang ini sungguh mengerikan. Tetapi bahaya apapun yang kita hadapi, perbuatan jahat apapun yang sedang dilakukan manusia, selama kita hidup melekat kepada Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b. Jika kita mempunyai kepastian bahwa Allah mengikuti hidup kita, maka kekuatan yang paling mengagumkan itu menjadi milik kita, dan kita akan senantiasa belajar menyanyi, memuliakan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan pagi hari ini. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, berpengharapan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, berkati perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, sertai dan pimpin langkah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.